Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, semangat semua Kak. Betul, semuanya Kak. Antusias untuk menunggu hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan. Betul Kak, sekarang untuk udah beribadah. pada siap untuk beribadah Iya. adik-adik di rumah nih. Nah sebelumnya yuk kita siapin Alkitabnya yuk sebelum kita mulai ibadahnya kita siapin Alkitabnya ya. Diambil Alkitabnya. Semuanya udah siap Kak kayaknya Udah dengan siap Alkitabnya. ya. Kak. Oke kita buka di mana ya Kak ya? Buka Yohanes 21 ayat 15. Yohanes Siapkan dulu 21. ya Alkitabnya. Ya Yohanes pasal 21 ayat yang 15. Ya silakan boleh minta tolong kakaknya atau orang tua. Atau kita bisa juga menolong adik-adik loh Kak. Betul, adiknya. Kak. Kalau punya adik yang nggak adik bisa. di rumah, Silakan dibantu adik-adiknya dibantu ya. adiknya ya. Oke sudah semua? Sudah? Sudah, oke. Kayaknya Sudah, kalau nih, Kak. sudah diberi tanda, tetap boleh dibuka, ditaruh di depannya supaya tidak mengganggu ketika kita bersama-sama beribadah. Oke? Ya, kita akan menyanyikan lagu. Semua bangkit berdiri dulu Kak. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. biar Harus semangat. semangat Yuk, semuanya nih. kita akan bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit. Sambung dengan panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu Bapa, atas perlindungan pada kami. Engkau telah menjaga melindungi kami sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, pada hari ini terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita masih berdiri terus ya Kak ya. Betul Kak, kita masih semangat nih adik-adik di rumah juga masih semangat nih. Kita akan nyanyikan satu lagu Akulah Kebenaran dan Jalan Kehidupan. Kebenaran
Baik, kita akan persiapkan hati kita akan berdoa, kita mau serahkan bagian firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah merayakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan kekuatan dan kami mau merayakan kasih Tuhan itu. Terlebih Tuhan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami mendengarkan sabda Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Tuhan pimpin Kak Rina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan beri kekuatan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu supaya Tuhan sendiri yang boleh berbicara di tengah-tengah kami. Kami mau serahkan bagian ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk, silakan dibuka lagi, diambil tadi Alkitab yang sudah terbuka di dalam Yohanes 21 ayat 15. Oke ya, kita akan baca bersama-sama Yohanes 21 ayat 15. 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ngeng, shoo, shoo. Ini adalah mainan favorit aku. Mobil-mobilan keren sepanjang masa. Tercepat karena dia bisa mengalahkan mobil merah, mobil yang hitam. Semuanya dia bisa kalahkan. Keren kan? Lihat. Shoo, ngeng, ngeng. Hampir menuju garis finish. Shoo, set. Ini punya kakak. Ih, kakak. Aku lo lagi mainan. Duh kan, kakak lo nakal. Ih, gimana sih? Ini kan punya kakak. Apa sih, Dek? Apa sih, Kak? Kok berantem kayak gini? Yang rukun lah. Ini loh, Ma. Adek, ngambil mainanku. Jelas-jelas ada tulisannya. Kakak, punya adik kan warna mobilnya merah sama hitam. Dia malah ngambil-ngambil punyaku. Tapi kan aku habis mainan. Udah mau menuju garis finish. Tapi malah diambil sama kakak. Makanya kalau mau pinjam, bilang dulu. Kalau enggak, ya main punya sendiri. Loh. Kok rodanya jadi tinggal 3? Dek, ini loh mobil-mobilan kakak jadi rusak. Apa ini rodanya jadi copot? Duh kan, Ma. Adik tuh loh selalu ngerusak mainanku. Loh, kok bisa rusak? Duh, gimana ya? Enggak, tadi kayak gitu juga. Aku ambil di lemari juga kayak gitu kok. Enggak mungkin. Kak kemarin juga mainan ini. Rodanya masih 4. Sekarang rodanya jadi 3. Duh kan gitu loh, Ma. Adik itu kalau salah enggak mau ngaku. Kok bisa ya? Duh kok bisa? Kok bisa rodanya jadi tinggal 3? Jangan-jangan gara-gara aku jatuhin dari lemari. Masa iya sih? Duh aku salah. Gimana dong? Nggak tahu kakak. Adik langsung masuk ke kamar. Ia merasa bersalah karena merusak mobil-mobilannya kakak. Tapi adik di kamar sedih. Dia bingung. Dia mau ngomong tapi takut. Dia menyesal dan merasa bersalah. Ya adik-adik gimana dong? Kakak sama adik jadi berantem.
gara-gara rebutan mainan, gara-gara mainannya rusak. Terus mereka diem-dieman, ngambek, marah, dan gak ada yang mau ngomong. Kakak gak mau ngomong duluan, adik juga gak mau ngomong duluan. Ya, kalau kayak gini hubungannya jadi gak baik deh, jadi gak enak. Nah, adik-adik di rumah pernah gak kayak gitu? Berantem sama kakak atau berantem sama adik? Coba ingat-ingat, pernah gak ya? Atau pernah melakukan kesalahan sama mama atau papa atau guru bahkan teman? Sampai jadi diem-dieman, jadi ngambek-ngambekan, jadi marah-marah. Terus hubungannya jadi gak enak. Pernah gak kayak gitu adik-adik? Kalau kakak sih, pernah. Kakak juga pernah berantem sama adik kakak gara-gara rebutan boneka. Tapi adik-adik tahu nggak kalau misalnya Petrus, murid dari Tuhan Yesus, juga pernah loh mengalami hubungan yang gak baik sama Tuhan Yesus. Hah? Kok bisa? Kok bisa Petrus mengalami hubungan yang gak baik sama Tuhan Yesus? Sini. Kakak ceritain ya. Jadi pada suatu hari di tepi danau Tiberias. Wah, danaunya luas. Bisa melihat air danau membentang, bisa melihat langit di atas, bisa juga melihat perahu-perahu yang ada di sana. Terus habis mendapatkan ikan yang banyak dari danau itu. Wah, kalau kakak sih seneng banget. Soalnya kayak liburan, bisa lihat pemandangan, habis dapat ikan lagi. Tapi, ada Tuhan Yesus juga di situ. Tuhan Yesus berada di tepi danau Tiberias. Dengan api arang dan di atasnya ada ikan dan juga roti. Wah, tambah enak kan? Harusnya kan seneng nih. Tapi ada yang aneh. Ada satu murid Tuhan Yesus yang malah terdiam dan gelisah. Gimana ya? Itu adalah Petrus. Tapi kenapa ya? Kenapa Petrus malah terdiam? Petrus malah gelisah saat bersama Tuhan Yesus dan saat melihat api arang itu. Ternyata Petrus mengingat kalau dia pernah duduk di sekitar api arang di depan halaman istana pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan mau disalibkan. Dan ada beberapa orang yang bertanya sama Petrus, "Bukankah kamu salah satu dari pengikut Tuhan Yesus? Bukankah kamu salah satu dari muridnya? Hayo ngaku, kamu kan murid Tuhan Yesus?" Tapi karena Petrus takut, ia menjawab, "Tidak, bukan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dalam hatinya Petrus sedih banget. Aku telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Aku telah menyakiti hati Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku tega? Gimana ini? Aku bersalah, aku menyesal. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus yang di hadapan Petrus, "Marilah, sarapanlah." Hah? Tuhan Yesus mengajak ngobrol Petrus, bahkan mengajak sarapan, mengajak makan. Padahal hubungannya lagi gak baik-baik aja kan? Tuhan Yesus juga tahu Petrus telah menyakiti hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu Petrus juga menyangkal 3 kali. Tapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih
mengajak ngobrol duluan, mengambil inisiatif untuk menjumpai Petrus. Setelah sarapan, Tuhan Yesus berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus pun menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi engkau." "Oke Petrus, gembalakanlah domba-dombaku." Lalu Tuhan Yesus berkata sekali lagi, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus bertanya 2 kali dengan pertanyaan yang sama. Dan ternyata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun langsung sedih. Ia mengingat Tuhan Yesus telah menanyakannya 3 kali, seperti dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ia semakin merasa bersalah, semakin menyesal, dan menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus kembali berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, ternyata benar ya, kalau misalnya si Petrus dan juga Tuhan Yesus juga pernah mengalami hubungan yang gak enak, hubungan yang gak baik-baik saja. Karena apa? Karena si Petrus pernah menyakiti hati Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Dan dia merasa bersalah, dia menyesal, bahkan malu saat berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi kita mau lihat gimana Tuhan Yesus bertindak. Tuhan Yesus mengambil inisiatif untuk menjumpai, untuk menemui Petrus. Bahkan mengajak ngobrol terlebih dahulu dan juga mengajak makan. Padahal ia tahu Petrus tidak melakukan hal itu, bahkan menyakitinya. Dan Tuhan Yesus pun berkata sama Petrus, gak sambil marah-marah loh. Gak sambil, kenapa kamu menyangkal aku 3 kali? Kenapa kamu gak mengakui aku kalau aku adalah gurumu? Enggak, Tuhan Yesus gak begitu. Tuhan Yesus ngajak ngobrolnya dengan penuh kasih. Dengan kasih sayang, dengan sabar. Tidak diungkit-ungkit juga. Bahkan setelah percakapan itu, Tuhan juga menyampaikan, "Gembalakanlah domba-dombaku, ikutlah aku." Ikutlah aku? Ikutlah aku itu gimana sih? Gini ya, coba kakak-kakak di sini dan juga adik-adik di rumah, coba ikutin kakak ya. Angkat tangan kanannya. Nah, kakak-kakak di sini udah angkat tangan kanannya. Sama kayak kakak, sama juga kayak adik-adik. Nah, sekarang coba ikutin kakak ya. Bilang, "Tuhan Yesus itu baik." Tuhan Yesus itu baik. Wah, itu salah satu contoh dari mengikut. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang berkata sama Petrus, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus pengen Petrus mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-domba, untuk mewartakan firman Tuhan, dan untuk mengasihi sesama. Dan salah satu contohnya yaitu cara untuk memperbaiki hubungan yang awalnya gak enak, biar bisa lebih baik. Kalau kayak Tuhan Yesus mengambil inisiatif untuk ngobrol, untuk mau menjumpai, untuk mau ikut dalam suasana hatinya.
mau terus mengasihi walaupun disakiti. Nah, begitu juga dengan adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, kalau misalnya berantem, kayak cerita yang tadi, jangan tambah ngambek, mengurung diri di kamar. Terus, aku gak mau ngomong sama kakak. Yang penting kakak dulu aja yang ngomong sama aku. Aku salah juga biarin. Enggak boleh gitu. Kita mau lebih dulu bilang, maaf ya kak, maaf ya dek. Enggak apa-apa untuk mengawalinya terlebih dahulu. Apalagi kalau kita salah. Begitu juga kalau sama mama, sama papa, sama guru, sama teman-teman mungkin. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, tidak berbohong, terus habis mencuri, habis mencontek, atau habis berbuat nakal lainnya, adik-adik boleh mencontoh Tuhan Yesus dengan mendatangi mama papa. Maaf ya, aku tadi berbohong. Teacher, maaf ya, aku tadi lupa mengerjakan tugas. Akui dan bicarakan dengan baik tanpa marah-marah ya, tanpa teriak-teriak dan juga tanpa bentak-bentak. Tapi kak, kalau misalnya adikku yang nakal, adikku yang hancurin mainanku, atau temenku yang jelek-jelekin aku, masa aku duluan yang ngomong sama dia? Masa aku duluan yang hampirin adikku yang hancurin mainanku? Loh, tadi Tuhan Yesus juga begitu loh. Pada saat Petrus menyakiti hatinya, pada saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali, Tuhan Yesus masih mau untuk menjumpainya terlebih dahulu. Untuk ngajak ngobrol terlebih dahulu. Nah, kita mau mencontoh Tuhan Yesus ya. Nah, kalau misalnya adik-adik bisa melakukan hal itu, pasti Tuhan Yesus seneng banget. Karena bisa meneladani Tuhan Yesus. Itu juga sebagai tanda syukur kita. Karena apa? Tuhan Yesus sudah sayang banget sama kita. Kasihnya begitu besar sama kita. Bahkan ia juga seringkali menjumpai kita pada saat kita nakal. Pada saat kita berdosa. Masa iya kita nggak mau mencontoh Tuhan Yesus? Tapi kak, kalau misalnya aku takut, terus nggak berani ngomong duluan gimana? Adik-adik, ayo kita mengandalkan Tuhan Yesus. Ayo kita minta pertolongan sama Tuhan Yesus untuk diberikan kekuatan, untuk diberikan keberanian. Adik-adik boleh berdoa, boleh mengobrol sama Tuhan. Minta pertolongan, minta kekuatan, supaya bisa ngobrol, supaya berani untuk ngomong. Karena Tuhan Yesus tuh loh, selalu mendengarkan doa-doa kita, dan gak pernah meninggalkan kita. Karena ia benar-benar sayang sama kita. Karena itu kita mau menebarkan kasih untuk papa kita, mama kita, saudara, teman, dan juga guru. Kita mau jaga hubungan itu dengan baik. Caranya gimana dong? Gimana caranya kan susah apalagi online gini. Kalau sama keluarga, sama orang-orang di rumah, adik-adik bisa memulainya dengan sayang, ngomong jujur, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak ganggu-ganggu kakak, tidak ganggu-ganggu adik. Kalau misalnya pinjam harus ngomong dulu. Nah, itu adalah hal-hal yang adik-adik bisa terapkan di rumah. Untuk teman-teman dan juga guru, adik-adik juga bisa untuk selalu memperhatikan guru kita di saat belajar walaupun hanya lewat online. Begitu juga dengan teman-teman adik-adik. Di mana adik-adik juga bisa dengan berbuat baik, mengasihi, berbuat baik dengan mengajak ngobrol, membantu kalau misalnya ada yang kesulitan. Nah, adik-adik, kakak percaya kalau misalnya adik-adik semua pasti bisa melakukannya. Sebab kita selalu disertai Tuhan Yesus dan karena
Tuhan Yesus itu hidup sebab Dia hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan sebab Dia hidup. Kita mau pakai gerakan ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus Juru Selamatku. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Kita mau tepuk tangan bersama-sama. Ada hari esok, Sebab Dia hidup, ku tak gentar. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Sekali lagi. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, bantulah kami agar kami menjadi anak-anak yang penuh kasih, anak-anak Tuhan yang selalu menaati firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, dan juga berikan ketekunan di setiap pelajaran, di setiap tugas-tugas yang kami kerjakan. Tuhan, mungkin ada banyak yang susah, banyak yang mengalami kesulitan, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan akan selalu membantu kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami.
untuk mama papa kami atau saudara kami. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, dan berkatilah, jagailah mereka supaya dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan NTT dan juga gempa yang di Malang Selatan. Kami sangat bersyukur karena Engkau selalu sertai setiap proses pemulihannya. Tuhan juga selalu sertai proses pembangunan infrastruktur. Tuhan juga sertai para korban agar selalu diberi kekuatan dan juga pemeliharaan hanya kepada-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Pakailah kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dan dapat mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, bagus banget Kak firmannya. Iya Kak, kita diajarkan Oke. untuk tetap saling mengasihi ya Kak. Iya, Walaupun betul. mungkin ada yang nyebelin gitu ya Kak, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap saling mengasihi sesama kita. Iya. Oke, tiba saatnya kita akan menyanyikan Home KGKI Bromo. You are my home, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam
Shalom, selamat pagi adik-adik. Yuk area yuk. Untuk area kelas kecil, mulai batita sampai kelas 2 SD. Adik-adik dapat mendownload dan print gambar yang tersedia di bit.ly/area 25 April ya. Nah, setelah itu, yang pertama, hubungkan gambar yang sama. Kedua, namai perbuatan pada gambar yang terlihat. Nah, selanjutnya, lingkari baik tidak perbuatan gambar yang terlihat. Langkah yang keempat, foto hasil kerja adik-adik, upload dan jangan lupa tag @KA GKI Bromo ya. Nah, untuk adik-adik kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP. Areanya, yang pertama, cetak bentuk telapak tangan pada kertas. 2. Gunting kertas sesuai dengan pola. Selanjutnya, tekuk kertas hingga berbentuk seperti menunjuk, kemudian rekatkan. Yang keempat, tuliskan komitmen adik-adik di telapak tangan. Setelah menulis, telapak tangan dapat dihias sesuai kreativitas adik-adik. Nah, kalau sudah, foto hasil karya hari ini dan jangan lupa upload ke Instagram dan tag @KA GKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!